الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه وبفضله وكرمه وخذل من سعى من خلقه بمشيئته وعدله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin sidang salat Jumat rahimakumullah. Senantiasa mari sama-sama kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kita yang mendalam kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat, karunia serta hidayah, sehingga hari ini Jumat Sayyidil Ayam kembali kita dapat melangkahkan kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita yang mulia dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam melaksanakan segala sunnah-sunnah. Hadirin kaum muslimin, duyuf rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya bersama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan segala yang dilarang. Mudah-mudahan dengan wasilah iman dan takwa inilah pada gilirannya nanti kita semua yang hadir di rumah Allah yang mulia ini akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hidup dari dunia sampai kepada alam akhirat. Amin
ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Hari berganti dengan hari, tahun berganti dengan tahun. Tanpa terasa saat ini kita semua sudah berada di tahun 1445 Hijriah. Boleh jadi secara kuantitas umur kita semakin bertambah, namun secara kualitas sesungguhnya jatah hidup kita semakin menipis, ajal kita semakin dekat. Maut ibarat pedang yang terhunus, setiap saat bisa menebas batang leher kita. Tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan kita meninggalkan dunia yang fana ini, dan tidak ada satupun yang tahu di bumi mana kita akan mengakhiri hidup kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Hadirin yang berbahagia, terkait dengan inilah ulama dalam pandangan Islam sepakat menjelaskan bahwa yang dapat mengalami perubahan waktu, peredaran masa, bahkan perubahan zaman itu hanyalah makhluk. Bagi Allah hal itu tidak berlaku, karena Allah ada tanpa permulaan, Allah ada tanpa akhir. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mulia dari segala sifat-sifat perubahan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi di dalam kitab beliau Al-Farqu Bainal Firaq, yang berbunyi wa ajma'u ala anna Allah Ta'ala la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zaman. Para ulama sepakat berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diliputi oleh waktu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diliputi oleh peredaran massa. Jamaah yang berbahagia, terkait dengan hal inilah melalui khutbah yang singkat ini khatib mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, mari kita bermuhasabah, mari kita bertafakur terkait dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in wa an umurihi bima abnahu wa an jasadihi bima ablahu wa an ilmihi ma ja'alima bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu. Rawahu Tirmidzi. Artinya tidak akan beranjak, tidak akan bergeser
kedua kaki seorang hamba ketika dihisab pada hari kiamat, sebelum ia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama adalah tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Yang kedua adalah tentang jasadnya, untuk apa ia pergunakan. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana ia memperolehnya dan kemana ia membelanjakannya. Yang keempat adalah tentang ilmunya, dengan apa ia amalkannya. Jamaah sedang sholat Jumat yang berbahagia, dari hadis di atas maka jelas bahwa setiap manusia akan mempertanggungjawabkan 4 hal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah tentang umurnya. Sebagaimana kita maklum bahwa ketika kita semua telah memasuki usia balik, usia dewasa, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, bahkan semua keyakinan yang kita yakini, harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika umur kita habiskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan memperoleh kesenangan dan keberuntungan. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka kita semua akan mengalami kerugian. Lalu yang kedua yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jasad kita. Jamaah rahimakumullah, kelak di alam akhirat, ketika semua amal-amal kita dihisab oleh Allah, maka yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Allah adalah seluruh anggota badan kita. Hal ini sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Yasin ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya pada hari ini mulut mereka terkunci. Yang berbicara adalah tangan-tangan mereka, dan yang menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan di dunia. Hadirin rahimakumullah, jadi jelaslah, maka anggota badan kita pada saatnya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Perkara yang ketiga adalah tentang ilmu kita. Apakah kita sudah mempelajari ilmu pengetahuan agama yang terkait dengan fardu ain atau belum? Kalau sudah, apakah kita sudah mengamalkannya? Jika belum mempelajarinya, terutama ilmu agama yang terkait dengan fardu ain tentang dasar-dasar akidah,
tentang dasar-dasar hukum Islam, maka kita termasuk orang-orang yang divonis oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang sesat. Hal ini sebagaimana pernyataan beliau, wa wailul liman la ya'lam wa wailul liman alima summa la ya'man, yang artinya celakalah orang-orang yang tidak mempelajari ilmu agama yang terkait dengan fardu ain, dan sungguh sangat celaka orang-orang yang sudah mempelajarinya tapi tidak mengamalkannya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, perkara yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah adalah harta kita. Terkait dengan harta, manusia terbagi menjadi 3 golongan. 2 celaka, yang 1 selamat. 2 golongan yang celaka adalah orang-orang yang mencari harta dengan sumber yang diharamkan, kemudian membelanjakan hartanya juga pada perkara-perkara yang haram. Kemudian orang yang mendapatkan harta dengan cara dan dari sumber yang halal, namun membelanjakannya dengan cara yang diharamkan oleh Allah. 1 golongan yang selamat adalah mereka orang-orang yang soleh, yang senantiasa mencari harta dengan cara yang halal, yang senantiasa mencari harta dari sumber yang halal, kemudian membelanjakan hartanya juga kepada perkara-perkara yang dihalalkan Allah. Dengan demikian maka jelas bahwa orang-orang soleh pastilah orang-orang yang senantiasa mendapatkan harta-hartanya dengan cara dan dari sumber yang dihalalkan Allah, dan senantiasa membelanjakan hartanya pada perkara yang halal. Mudah-mudahan kita semua senantiasa termasuk orang-orang yang dapat mengamalkan apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita, sehingga pada gilirannya nanti kita semua dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'an wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawati. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.